You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Marc Marquez siapkan cara berbeda untuk atasi kelemahan hari Minggu di Aragon. Pemimpin klasemen kejuaraan MotoGP Marc Marquez mengatakan ia akan mengatasi titik lemahnya dengan cara berbeda di Grand Prix Aragon menyusul serangkaian kecelakaan yang dialaminya pada hari Minggu. Marc Marquez telah menjadi pembalap tercepat di grid selama 7 putaran pertama musim 2025 dan memimpin klasemen dengan selisih 24 poin. Namun, rekor kemenangan sprintnya yang nyaris sempurna, 6 dari 7, diganggu inkonsistensi pada hari Minggu, dengan kemenangan di kota dan Jerez yang hilang akibat kecelakaan. Dia hampir kehilangan hasil podium lainnya karena kecelakaan di Grand Prix Inggris sebelum bendera merah dikibarkan. Diharapkan mendominasi IP Aragon akhir pekan ini seperti yang ia lakukan di Ducati tahun lalu. Marc Marquez mengatakan ia akan mengatasi kelemahannya di hari Minggu dengan cara yang berbeda, meski menolak menjelaskan caranya. Tentu saja, itu adalah titik lemah saya saat ini dan kami sedang mengatasinya, katanya pada hari Kamis ketika ditanya apakah ia khawatir mengenai kecelakaan yang dialaminya pada hari Minggu. Saya akan mulai mengelola dengan cara yang berbeda. Saya akan mencoba. Secara teori itu satu hal, tetapi di lintasan balap itu hal lain karena Anda tidak ingin melakukan kesalahan. Namun semua kesalahan terjadi pada hari Minggu dan itu adalah titik lemah kami. Jadi, ini yang harus kita perbaiki kalau mau berjuang untuk kejuaraan, karena minggu lalu saja kita sudah sangat beruntung, karena tentu saja nanti kita finish di urutan ketiga. Tapi itu kesalahan lain, jadi mari kita lihat apakah kita bisa memperbaikinya untuk masa mendatang. Ducati memasuki putaran ke-8 musim akhir pekan ini setelah 2 kekalahan beruntun untuk pertama kalinya sejak musim 2022. Marquez mengatakan, cepat atau lambat, setiap pabrikan yang dominan akan menghadapi tantangan lawan yang lebih tangguh, tetapi juga menunjukkan bahwa 2 Grand Prix sebelumnya di Le Mans dan Silverstone diadakan dalam kondisi yang tidak biasa. Maksud saya, tentu saja Ducati dan saya sangat menghormati pabrikan lain, ungkapnya. Dan mereka tahu bahwa mereka sangat kuat. Kami berkompetisi di MotoGP. Beberapa dari mereka mendapatkan konsesi, dan itu diberikan untuk menyamakan level karena itu lebih baik untuk kejuaraan. Cepat atau lambat, tidak ada satupun pabrikan yang tidak terkalahkan. Jadi, jaraknya akan semakin dekat, tetapi tugas kami adalah mencoba meningkatkan motor kami agar tetap berada di level yang sama dan terus menang. Motornya bekerja dengan sangat baik. Tentu saja, 2 IP terakhir pada hari Minggu tidak normal. Agak aneh. Mungkin kami harus beradaptasi lebih cepat dengan kondisinya. Tetapi masalah pada hari Minggu lalu adalah Ducati memilih ban depan, medium dengan harapan ban itu akan bekerja lebih baik, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Itu adalah balapan yang aneh. Dan Le Mans juga merupakan balapan yang gila. Tapi seperti yang saya katakan, tidak ada yang tidak terkalahkan dan cepat atau lambat akan ada beberapa pabrikan yang sama atau bahkan lebih baik daripada Ducati. Jadi, disinilah persaingannya dan disinilah kita harus terus bekerja. Sementara itu, saatnya Marquez menang lagi, Bagnaia kenang cerita menang duel lawan alien. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menatap positif seri balap ke-8 pada MotoGP Aragon 2025. Marquez akan kembali memburu kemenangan setelah gagal menang dalam 3 seri balap terakhir. Apalagi Marquez belum pernah merasakan kemenangan sejak memasuki seri Eropa pada musim ini. Sirkuit yang berpotensi akan menjadi milik pembalap asal Cervera itu pada akhir pekan nanti di Motorland Aragon, Spanyol. Marquez merupakan pembalap dengan kemenangan terbanyak di Aragon yakni sebanyak 6 kali. Tahun lalu, dia berhasil meraih kemenangan pertamanya di atas motor Ducati bersama tim Gresini Racing. Kemenangannya di Aragon tahun lalu sekaligus merupakan finish pertama Marquez setelah 3 tahun. Sebelumnya, Marquez meraih kemenangan terakhirnya pada seri MotoGP Emilia-Romagna pada tahun 2021 saat masih bersama Honda. Kami tiba di Motorland setelah 2 akhir pekan yang padat di mana kami tidak menang, kata Marquez dalam rilis resmi Ducati. Tetapi kami mampu mengelola situasi dan kejadian tak terduga dengan cara terbaik, mendapatkan poin yang sangat penting untuk klasemen.
Aragon adalah trek yang saya sukai, yang cocok dengan gaya berkendara saya dan dengan banyak tikungan ke kiri. Saya telah memenangkan banyak balapan di sini dan saya selalu kompetitif. Kami akan menghadapi akhir pekan ini dengan sebaik-baiknya dan bekerja keras di sesi tes hari Senin untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk YP berikutnya, ujarnya. Adapun pembalap Ducati Lenovo satunya, Francesco Bagnaia, mengakui bahwa tidak mudah untuk bangkit setelah 2 balapan yang buruk. Bagaimana tidak? Bagnaia hanya mampu meraih 4 poin dari balapan pada YP Prancis dan YP Inggris. 2 YP terakhir tidak mudah, kami banyak berjuang tetapi juga bekerja keras, kata Bagnaia. Sesuatu yang akan terus kami lakukan di sini di Aragon baik dalam balapan maupun dalam tes, ujarnya. Bagnaia juga memiliki kenangan manis di Aragon karena merupakan tempat kemenangan pertamanya di kelas utama. Dia menang pada musim 2021 dan terasa spesial karena mengalahkan Marc Marquez lewat duel ciamik. Ini adalah trek yang dekat dengan hati saya. Saya meraih kemenangan pertama saya di MotoGP di sini. Yang pertama dengan tim Ducati Lenovo dan di akhir duel yang indah dengan Marc, tutur Bagnaia. Kami mulai dari sini, dari perasaan yang baik ini dan kami terus fokus pada pekerjaan untuk kembali kompetitif, ujar Bagnaia. Sementara itu, kalimat tersembunyi Francesco Bagnaia diartikan pengamat, Marc Marquez ingin adiknya di Ducati Lenovo. Pengamat MotoGP kawakan, Carlo Pernat, mengungkapkan kalimat yang diucapkan pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia. Di sela-sela MotoGP Inggris, Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang mendapatkan pertanyaan perihal klausul kontrak dari pembalap Aprilia, Jorge Martin. Martin dinilai tidak menghormati perjanjian kontrak usai telah mengonfirmasi dirinya ingin keluar dari Aprilia. Alasannya adalah performa Martinator jika tidak mampu bersaing untuk gelar juara. Berkali-kali, bahkan di masa lalu, saya telah menyesali fakta bahwa kontrak MotoGP tidak lagi berharga dan sekarang mainan itu sudah rusak, kata Carlo Pernat kepada Moumak, dilansir bolasport.com via Motosan. Sekarang apapun bisa terjadi dan apapun bisa terjadi, karena MotoGP telah menjadi hutan dengan lebih banyak hiena daripada singa. Saya kenal Carmelo Ezpeleta dan saya sangat yakin dia tak suka dengan semua ini, ucap pengamat MotoGP asal Spanyol itu. Pernat menyebutkan bahwa rumor Martin hengkang dari Aprilia bisa saja terjadi. Disebutkan bahwa Martin bisa keluar dari Aprilia pada akhir musim ini. Menurut saya, semua rumor yang beredar bisa jadi benar, kata Pernat. Namun, Pernat mengungkapkan rumor tak masuk akal bahwa Francesco Bagnaia bisa mengakhiri kontrak lebih cepat dengan Ducati Lenovo. Apalagi Bagnaia juga sempat dirumorkan ke tim Monster Energy Yamaha oleh media Italia, Sky Sports. Hanya satu yang menurut saya tidak masuk akal, bahwa Pecco Bagnaia bisa saja mengakhiri kontraknya dengan Ducati lebih awal untuk memakai warna Yamaha, ujar Pernat. Ada banyak pembicaraan tentang hal itu, tetapi saya tidak percaya bahkan jika saya melihat angka 63 di atas M1, ujar Pernat. Menurutnya, Bagnaia berpisah dengan Ducati bukan sesuatu yang mustahil. Bagnaia dan Ducati berpisah adalah sebuah kemungkinan, karena ketika ada kompetisi dan jutaan euro yang terlibat, tidak ada yang selamanya, ucap Pernat. Tetapi baik Pecco maupun Ducati tidak berniat untuk mempertimbangkan hipotesis tersebut sebelum berakhirnya kontrak secara alami, jelasnya. Pernat kemudian mengartikan kalimat tersembunyi Bagnaia yang penuh arti ketika mengomentari rumor kontrak Martin dengan Aprilia. Kontrak ada untuk dihormati, ucap Bagnaia mengomentari soal Martin. Namun, Pernat memiliki opini sendiri bahwa Bagnaia tidak hanya berbicara kontrak kepada Martin saja, tetapi untuk semua termasuk Ducati. Pernat mengetahui bahwa Marc Marquez pasti memiliki keinginan bahwa adiknya, Alex Marquez juga bisa bersamanya dalam satu tim di Ducati Lenovo. Ketika beberapa hari yang lalu Pecco sendiri mengatakan bahwa kontrak harus dihormati, kata Pernat. Saya rasa dia tidak hanya mengacu pada Martin dan hampir pasti ada jawaban untuk mereka yang mungkin mencarinya dalam beberapa minggu terakhir. Dan mari kita perjelas, Marc Marquez ingin memiliki adiknya di kotak yang sama dengannya. Jika Ducati menang, dia harus mematuhinya dan kita bisa menunggu hingga 2027 untuk melakukannya, ujarnya.